Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul Azim. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para asatidz, segenap pengurus Masjid Ar-Raudhah ingkang sangat kula mulyakaken, Ketua Yayasan Masjid Ar-Raudhah, guru-guru TPQ Ar-Raudhah dan muslimin muslimat ingkang hadir lan ugi ingkang mirsani nggih dalam tayangan menika, semoga mendapatkan limpahan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Untuk pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai. Ini termasuk takdir kula panjenengan sedaya bisa bertolabul ilmi, bermuwajjahah, bersilaturahim nggih di satu kajian termasuk halaqah menika yang jelas Allah memberikan pilihannya. Dari sekian banyak saudara-saudara kita, panjenenganlah yang dipilih oleh Allah detik ini, nggih, saat ini. Artinya kalau panjenengan sedaya masih punya peluang banyak untuk dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak bimbingan kepada kita semua, dan bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempat mencontohkan. Kita biasanya arif, para ulama itu arif mensikapi ini belum ada contoh dari baginda Rasulullah, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ijma' qiyas, insya Allah termasuk perbuatan ataupun haliyah menika dipun wastani termasuk sunnah hasanah. Oleh karena itu mari kita tetap mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika baginda Rasulullah tidak ada, beliau meninggalkan wasiat termasuk Al-Quran, Al-Hadis, dan juga para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, sehingga kalau panjenengan sedaya sedikit bisa mengenal syariat Islam dengan benar. Semoga kita semua nantinya akan diakui umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kula panjenengan sedaya sebagai pilihan
malam hari ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah sebagai ummul Quran. Sudah seharusnya kita berwasilah membaca firman Allah, yang mana ketika membaca firman Allah itu Allah tambah senang dengan kita, baginda Rasulullah juga tambah cinta dengan kita. Ketika Allah dan Rasulnya mencintai kita, fa insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Hasanah fid darain, kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karamati Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani babi barakati murabbi ruhina Romo Kiai Haji Ahmad Bahur Madhuluddin Usul Alam Mahbub Rahmat Alam, Romo Kiai Haji Salim Zarkasi Semarang, Romo Kiai Haji Hasim As'ari, Romo Kiai Haji ulama ina fi hadzal qaryah wa bi barakati jamil auliya ittisafi urjuwa madura wa bi barakati abaana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa khususan wa liman istamana hauna bisababi wa ajli bin niyati talabul ilmi fi hadzal majlis mubarak li ijabatil mas'ul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Para jamaah ingkang minulya, bulan kemarin kita sudah menjelaskan mengenai musibah napa sobar alal musibah. Ketika Mu'ad bin Jabal diberikan ujian oleh Allah, putranya yang laki-laki meninggal dunia, sehingga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirim surat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal yang intinya menyuruh Mu'ad bin Jabal untuk sabar dan tawakal, dan jangan sampai menyalahkan Allah, tetap sabar dalam musibah. Dan ketika kita melaksanakan sabar, kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melaksanakan sabar ini sesuai janji Allah, kita akan diberikan inggih menika termasuk ilham, termasuk ilmu-ilmu yang lain. Semoga ketika itu menimpa pada diri kita, fa insyaallah semoga sudah ada contoh yang telah kita paparkan, kita fahami, sehingga kula panjenengan sedaya nopo ketika diuji, khususnya anak meninggal, ketika kita ingat mati, insyaallah kita tidak sampai nopo istilahnya nihaya, meratapi, tidak menyalahkan yang lain. Justru kita ingat bahwa semuanya akan mengalami yang namanya kematian, sehingga kula panjenengan saya sadar dan tidak menyalahkan Allah, tidak menggerutu dengan Allah. Karena ada ketika kita diuji oleh Allah, ya Allah, kenapa engkau timpakan musibah itu kepada keluarga kami saja ya Allah. Niki berarti orang-orang yang berputus asa, yang nantinya dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkirim surat kepada Mu'ad bin Jabal, apa kelanjutannya? Apakah ada kalimat yang miskil? Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an ma'ana qawlihi falyadhhab anka asafuka bima huwa nazilun bika, yakni tafakkar fil mauti alladhi huwa nazilun bika hatta yadhhaba hazanuka faka'an qad, yakni ka'annahu qad ja'a al-mautu li'anna ar-rajula idza tafakkara fi mauti nafsihi wa alima annahu yamutu an qaribin fala yajza'u lahu li'anna al-jazaa la yaruddu mayyitan wa yubdilu thawabal musibah li'anna alladhi yajza'u 'alal musibah innama yashku rabbahu wa yaruddu qada'ahu. Jadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW mengirim surat kepada Mu'adz bin Jabal Qalamingi, ada kalimat falyadhhab anka asafuka bima huwa nazilun bika. Ngoten nggih. Falyadhhab mongko becik ilang angka saking sira asafuka apa susah ira bima sebab barang huwa kang utawi manazilun iku nggih temurun bika ono ing sira, yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi tafakkar fil mauti nggih, becik mikir-mikir sira fil mauti ing dalem pati alladzi kang utawi maut nggih huwa nazilun iku temurun nggih bika ono ing sira hatta hingga ilang nggih, hatta hingga yadhaba ilang hazanuka apa susah ira. Jadi makna yang kemarin disampaikan bahwa fal yadhhab angka asafuka bima huwa nazilun bika itu mengandung arti bahwa ketika kamu ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Tafakkar fil mauti, mari kita angen-angen nggih, kata Mu'adz bin Jabal ketika ditimpa anaknya meninggal yang laki-laki, apa yang dilakukan Mu'adz bin Jabal? Disuruh baginda Rasulullah Muhammad SAW supaya zikrul maut, supaya ingat kepada kematian. Kalau kita ingat kepada kematian, fa insyaallah kita akan bisa menerima takdir saking Allah Subhanahu wa taala nggih. Dados kala wau kita saksikan bahwa salat ghaib itu berlaku untuk semuanya. Ini termasuk yang sering-sering kalau panjenengan sedaya salat ghaib kepada saudara-saudara kita, ikhwan kita yang ada di Palestina nggih, sudah terkepung. Itu kalau bukan pertolongan Allah sudah habis. Kita sudah menyaksikan sendiri Irak berapa nggak sampai hitungan bulan sudah langsung dikuasai Amerika. Tapi khusus Palestina tidak akan bisa menguasai. Itu artinya Allah maha kuat, Allah maha kaya, Allah maha luar biasa. Kita saksikan nggih, ada drone-nya punyanya Israel, kemudian dihancurkan oleh burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita bisa membantu apa? Nggih, salah satu di antaranya kita tetap doa. Nggih, dan bahkan disarankan mungkin pada guru-guru kita boikot aja produknya dan sebagainya. Andaikan kita tidak bisa memboikot produknya dan sebagainya, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kita memboikot itu kan bagaimana saudara-saudara kita yang bekerja di suatu perusahaan itu, bagaimana nasib seperti itu. Nggih, minimal yang paling netral adalah kita doakan supaya saudara-saudara kita di Palestina selalu diberikan kekuatan oleh Allah dan selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pilihan kecuali nomonika ais kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid sekalian. Itu sekarang yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Palestina. Semoga itu semua menambahi
pengalaman kula panjenengan sedaya sehingga lebih peka kepada saudara-saudara kita, tidak hanya di lingkungan kita tapi ada di mana saja itu adalah saudara kita sesama muslim. Kemudian apa yang dilakukan mengenai kalimat falyadhhab anka asafuka bima huwa nazilun bika? Ketika kita ditimpa musibah, kita disuruh oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW tafakkar fil mauti, maka kita harus ingat kepada kematian. Kenapa kita harus ingat kematian? Alladzi huwa nazilun bika hatta yadhhaba hazanuka. Ketika kita ingat kematian, insya Allah kesusahan yang ditimpakan kepada kita, mungkin kehilangan anak kita, kesedihan kita akan berkurang. Di dalam surah yang lain, surat Al-Baqarah kan dikatakan bahwa وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, jadi Allah akan menguji kita semua dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Di antaranya adalah dengan rasa khauf, takut. Jangan kalau misalnya ada bencana takut nama betul, apalagi melihat tsunami takut, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelaparan, takut nama betul, sehingga banyak teman-teman kita mencuri itu karena dia takut lapar. Oleh karena itu mari, kalau memang hanya sekedar untuk mencari makan barangkali mungkin, tapi kalau sudah dipakai untuk kemaksiatan itu yang harus kita perangi. Tapi mencurinya untuk karena makan, untuk keluarganya dan sebagainya, mari sebelum mencuri kita bantu supaya kita peka kepada tetangga kita, sehingga supaya kita tidak dipertanyakan oleh Allah nanti di yaumul hisab. Kemudian tujuannya apa ketika zikir mati ini adalah supaya susah, baik itu diuji mengenai ketakutan. Kenapa kita harus susah? Seperti saudara kita yang di Palestina, kenapa kita harus susah? Kita pun juga kalau sudah ditakdir mati ya kita mati, dan kita akan disongsong di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya dengan Israel apa? Israel takut mati karena ada penyakit wahan. Nopo? Mahwal wahan. Apa penyakit wahan itu? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senang kepada dunia dan takut kepada kematian. Dan beda dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kematian adalah impian yang dirindukan karena beliau termasuk nantinya akan disambut oleh Allah sebagai syuhada, dan dibuktikan jasadnya tidak menyengat bau bangkai tapi bau wangi, yang mana wangi-wangian itu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita wudu sering kalau aturaken riyen, ketika gerakan-gerakan wudu kita al-istinsyak, kita menghirup air di hidung dan kita tumpahkan lagi nopo, Allahumma arihni raihatal jannah wa na'udzubika minar rawaihin nar. Ya Allah, berilah kami wewangian bau surgamu ya Allah. Wa inni a'udzubika, dan jangan engkau, dan saya memohon kepada engkau dan supaya dijauhkan dari bau nopo, bau yang menyengat dari arah neraka engkau ya Allah. Oleh karena itu orang yang daimul wudu, orang yang membiasakan wudu, insya Allah mulutnya tidak akan bisa mengeluarkan bau-bau yang sedap. Karena apa? Hidungnya setiap saat dibersihkan. Kita batal wudu lagi, seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal kita bin Rabah, selalu daimul wudu, sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW mengimpikan Bilal bin Rabah ini adalah terompanya sudah ada di surga lebih dahulu. Itu menunjukkan kita bahwa Allah lebih suka kepada orang-orang yang mensucikan dirinya, zahiran wa batinan, apalagi di dalam batinnya disucikan, berusaha disucikan, dan Allah berkenan akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi ketika kita mengingat zikrul maut dengan daimul wudu, kesusahan kita yang ada di dalam hati kita akan hilang dengan sendirinya.
Kemudian ada yang dikatakan faka'an qad, mongko utawi dawuh faka'an qad niku maksudnya dos buni nggih, yakni kersake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'annahu kang suni kelakuan qad iku teman-teman ja'al mautu, ja'a teman-teman teko al mautu apa mati li annar rajula karena suni wong lanang idza tafakkara iku tatkalane gelem mikir-mikir sapa rajul fi mauti ing dalem patine nafsihi nggih, termasuk awak dhewe ni rajul niku wau. Kemudian wa alima annahu lan ngerti sapa rajul annahu ing stune rajul yamutu iku bakal mati an qaribin saking mangsa kang parek. Fala yajza'u mongko ora ngersula sapa rajul lahu krana arai maut li annal jazaa krana stune ngersula niku la yaruddu mayitan wa yubtilu thawabal musibah. Kenapa kita disuruh oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika ada kesusahan, ketika ditimpa musibah, nggih, baik itu mungkin kebakaran, anak kita meninggal, keluarga kita meninggal, nggih, kemudian kita lapar, kita ingat bahwa oh iya, tidak lama lagi kita juga akan mengalami kematian. Kalau itu yang sering kita ingat, nggih, pada saat sholat juga ya Allah kita pasrah, Allahu Akbar, kita pasrah. Dengan nopo? Kalimat yang sering kita lantunkan itu, nggih, setelah takbiratul ihram, apa doa iftitah kita? Inna sholati, nggih, salah satu di antara bacaannya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidup dan matiku adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pasrahkan kepada Allah, kesusahan-kesusahan yang ada di dalam hati kita akan hilang. Siapa yang menghilangkan? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga dekat ataupun jauh nanti akan pasti mengalami mati. Oleh karena itu fala yajza'u, maka jangan ngersulo. Nggih, enten nggih sing ya Allah, kula sampun dangu ya Allah, kula diuji melarat iki sampun dangu. Mbok yo ngiyo bahasa ngoten. Lek teng mriki ya napa? Mbok nggih sekali-sekali Gusti kula diparingi misalnya 2 miliar dan lain sebagainya. Mbok sekali-sekali Gusti kula diparingi sugih. Kan pernah nggih terjadi pada saat sahabat minta kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya sudah lama ini, nggih, sudah nggak punya ini, sudah lama ini ya Allah. Ya Rasulullah, doakan kami supaya kita kaya ya Rasulullah. Sehingga ketika didoakan oleh Rasulullah kaya, dan ketika kaya apa yang terjadi? Beliau lalai, beliau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau panjenengan suniki sudah diberikan porsi yang sudah sesuai menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah, ngoten nggih. Ya Allah, saya butuh besok ini 2 juta ya Allah. Tapi ketika kita tidak dikabulkan, kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu semuanya, nggih, para ulama mengatakan doa itu semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saja tidak peka, isyarat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa yang sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kula panjenengan soyo. Lek keinginan kula panjenengan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti luar biasa, nggih, bisa pertabrakan. Ya Allah, minta rembulan, semuanya minta rembulan, ya nopo ngaturi. Jadi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan kula panjenengan soyo sanes keinginan kula panjenengan soyo. Panjenengan butuhnya 2 juta. Tapi menurut Allah butuhnya bukan 2 juta, jenengan diambil penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang asalnya mungkin mau operasi 100 juta, dengan jenengan minta 2 juta, panjenengan untung berapa? 98 juta. Ngoten nggih. Itu indahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga monggo kita doa ini
Khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak sekarang, mungkin bulan yang akan datang, mungkin tahun yang akan datang dan sebagainya. Dan para nabi, baginda Rasulullah juga tidak langsung doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini banyak praktek-praktek saudara-saudara kita. Kun fayakun katanya, doa langsung diijabah, doa langsung diijabah. Perlu kita curigai karena para nabi saja doanya ada yang memang langsung dikabulkan dan ada yang memang butuh waktu, dan itu sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia dan sesuai dengan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana ketika kita ditimpa musibah, fala yajza'ulahu, jangan ngersulo, jangan meratapi. Li'annal jazaa'a la yaruddu mayitan, karena dengan meratapi itu tidak akan mungkin anak kita yang sudah meninggal itu akan menjadi hidup. Wa yubtilu thawabal musibah. Dan ketika kita meratapi, mungkin kemarin kita sempat menyampaikan, menyalahkan dokternya, kenapa itu dilakukan dengan yang terbaik. Justru kita harus mengoreksi diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri bahwa ya Allah, ini ujian dari kami. Semoga dengan ujian ini Engkau berikan kekuatan pada kami ya Allah. Berilah kami ilham ya Allah. Berilah kami sesuatu yang Engkau gantikan kesusahan ini adalah menjadi kesusahan yang sangat berkah ya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu ketika baginda Rasulullah menulis kepada Mu'adz bin Jabal, Rasulullah mendoakan sekaligus memberikan, yaitu nopo sabar. Ngoten nggih, jenengan menawi saudara-saudara kita yang meninggal kan kita berpelukan salaman, sabar nggih, insyaallah ini ujian dari Allah, sebentar lagi panjenengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika fala yajza'ulahu, ketika kita tidak menyesal, tidak ngersulo, Allah akan memberikan semuanya itu. Tapi sebenarnya ketika kita meratapi wa yubtilu thawabal musibah, Allah akan membatalkan pahala yang telah diberikan kepada kita. Ngoten nggih. Li'anna alladzi yajza'u 'alal musibah innama yashkuru rabbahu wa yaruddu qada'ahu. Artinya karena sesungguhnya meratapi, karena sesungguhnya napa nggih, menyesali itu adalah bentuk musibah di mana sesungguhnya kita ini mengadu kepada Allah, menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaruddu qada'ahu, seakan-akan kita tidak menginginkan takdir itu ditimpakan kepada seseorang itu, kepada diri kita ini. Oleh karena itu sangat penting sekali supaya kita lebih hati-hati untuk ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa musibah itu? Apa hanya kematian? Tidak hanya kematian. Tengene surah Al-Baqarah disebutkan wala nabluwannakum bisya'in qalawau, termasuk rasa takut, termasuk rasa lapar. Wa naqsil min amwal, berkurangnya harta kula panjenengan sedaya ngoten nggih. Kemudian wathamarat, pada buah-buahan dan makanan kita mungkin berkurang dan sebagainya. Dan berilah wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita napa alladzi idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin mengarik. Qala akhbaroni Abu Humaid Abdul Wahhab Al-Asqalani bisa markon ngoten nggih, haddatsana Muhammad bin Ali haddatsana Al-Khuzai haddatsana Ibrahim bin Sulaiman Al-Misri an Ali bin Humaid an Wahb bin Arsyad an Malik bin Dinar an Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala dawu sapa Anas bin Malik ngoten nggih, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ini kita camkan nggih. Man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhiton ala rabbih. Nggih.
Man utawi sapani wong asbaha iku isu-isuan sapa man hazinan iku wong kang termasuk susah ala dunya krana dunya. Asbaha mongko isu-isuan sapa man sakhiton iku wong kang ora ngeridani ala rabbihi ing ngantasi pangerane man. Niki yang perlu kita camkan. Ketika kita di pagi hari, ngoten nggih. Niki dawuh Anas bin Malik saking baginda Rasul Muhammad SAW. Apa yang dikatakan man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhiton. Ketika kita di pagi hari bangun itu merasa susah perkara dunia misalnya. Susah ini ku mboten susah kepengin ya Allah. Ketun kula mboten saged jamaah teng ar-raudhah mboten niku. Nggih. Ketun kula mboten tahajud mboten niku. Tapi ketunnya karena andaikan tadi malam itu saya tidak tidur, pasti saya akan mendapatkan harta benda yang sangat banyak. Sayang kita tidur. Dan getun ini adalah termasuk orang-orang nopo istilahnya yang menggerutu dan Allah tidak suka niku. Ngoten nggih. Artinya sahiton iku wong kang ridho nggih Robbi ing atase pengenane sapa man. Dan Allah nopo istilahnya nggih orang yang tidak menerima pemberian saking Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi dia menggerutu bahwa ya Allah pagi-pagi ini kok masih engkau belum berikan rizki kepada kami ya Allah. Andaikan tadi malam aku bekerja lebih keras, insya Allah pagi ini aku mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan orang-orang yang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan napa namine istilah kebarokan saking Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Yang kedua adalah nggih. Nggih, dikatakan bahwa barang siapa pada pagi hari nggih susah karena dunia tadi berarti orang tersebut adalah benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki berarti orang-orang yang ngapunten nantinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah waman asbaka yashku musibatan nazalat bihi. Ngoten nggih. Fa inna ma yashkullahu taala wa man tawaddu'a li ghaniyin. Nggih. Yang kedua adalah waman asbaka yashku musibatan nazalat bihi. Dan yang kedua adalah barang siapa yang pagi-pagi curhat tentang musibahnya yang diturunkan kepada dirinya. Barang siapa yang pagi-pagi sudah mengeluh atas musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk orang-orang sing mboten mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma yashkullaha taala. Ngoten nggih. Fa inna ma nggih maka sesungguhnya pamestine wadul sapa man Allah taala ing Allah taala. Sesungguhnya orang-orang yang seperti ini adalah biasanya negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kau timpakan kepada kami ya Allah sehingga rezeki kami ini tidak mengalami keberkahan, tidak mengalami yang banyak ya Allah. Apakah engkau ya Allah tidak mengerti kebutuhan hamba? Sampai ngoten nggih. Sampai menghujat Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanda bahwa ngersulo itu adalah sing makola wau dibatalkan nopo pahalanya dan tidak nopo termasuk dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita pagi-pagi sudah ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kesusahan itu akan hilang dan kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa man tawaddu'a li ghaniyin liyanala ma fi yadihi ahbatallahu thulutsai amalihi. Subhanallah. Sampai ngoten nggih. Jadi barang siapa nggih, barang siapa napa bahasa andap asor niku napa? Barang siapa yang
Napa istilah niku? Barang siapa yang takut mungkin nggih, barang siapa yang selalu menempel kepada orang yang kaya. Nggih. Ngatok gampangane napa istilah bahasa ngatokno? Napa, Pak? Barang siapa yang dekat dengan orang-orang yang kaya yang tujuannya kepingin dia mendapatkan gini kok lho, malin nggih, kalau terangaken jahin, ingin mendapatkan harta benda, ingin mendapatkan kedudukan, ingin dipuji oleh masyarakat banyak. Kalau saya kenal dengan pemilik misalnya perusahaan yang ada di Waru ini, saya menjadi kebanggaan. Hati-hati. Dan barang siapa yang dekat dengan orang kaya ini ingin mendapatkan imbalan dari orang kaya itu, dan barang siapa yang ingin dekat dengan orang kaya ini ingin mendapatkan pujian dari masyarakat banyak. Apa yang dikatakan di sini bahwa ahbatallahu sulusai amalihi, 2/3 amal kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasa mawon nggih tengene suatu perkumpulan enten tiyang kaya ndugi niki digekno tempat tersendiri. Ayo kita bedakan. Kecuali dengan orang-orang yang berilmu, ketika datang di majelis, mari kita lakukan karena kita menghormati ilmunya. Nopo dengan Al-Qur'an dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya ini tidak bertakwa kepada Allah, panjenengan selalu hormati, panjenengan selalu ingin menempel supaya mendapatkan harta bendanya, ingin mendapatkan kedudukannya, ingin mendapatkan dipuji oleh masyarakat banyak, karena kita bangga bahwa berteman dengan orang-orang yang kaya ini, panjenengan 2/3 amalnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ngapunten nggih. 2/3 amal niku kuwata. Amal poso, haji, umroh dan sebagainya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita memuliakan orang-orang yang kaya dan tidak memuliakan orang-orang yang ahli ilmu. Kata ada pemboten ngoten niku. Nggih, lek dikengken bose subhanallah. Wis mboten enten dino prei dan sebagainya. Siap berangkat kan ngoten nggih. Tapi ketika disuruh gurune sik mikir-mikir. Soalnya ukurannya sampun fulus, ukurannya sampun harta benda. Nggih. Kemudian waman utiyal qur'ana fadakhalan nar. Nggih. Ab'adahu Allahu min rahmatihi, yakni man a'tahu Allahul Qur'an wa lam ya'mal bima fihi wa tahawana hatta dakhalan nar, ab'adahu Allahu min rahmatihi li'annahu walladhi fa'ala bi nafsihi haitsu lam ya'rif hurmatal Qur'an. Nopo yang berikutnya adalah barang siapa yang diberikan hafal Al-Qur'an, barang siapa yang diberikan pemahaman Al-Qur'an, ngapunten kita masuk guru Al-Qur'an nggih. Masuk kula nggih ngene iki nggih. Kemudian dia dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang terjadi kok dia dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah hafal Al-Qur'an, faham Al-Qur'an, tapi tidak mau menjalankan Al-Qur'an. Dia tidak mau melakukan apa yang didhawuhkan oleh Al-Qur'an Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan aqimus shalah, dirikan salat, tapi dia tidak mau melaksanakan salat. Nggih. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimin ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sebagian orang yang beriman adalah mau menafkahkan harta bendanya baik dalam keadaan melarat maupun dalam keadaan kaya. Tapi kita tidak mau melakukan. Inilah yang nantinya akan dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kuwata. Ngoten nggih. Artinya perilaku ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hati-hati kalau kita hafal Al-Qur'an. Nggih, anak-anak kita mungkin yang sudah hafal Quran, mari kita jaga tauhidnya bagaimana. Bagaimana perbuatan anak kita ini supaya kita paham mengenai bahwa betul-betul ajaran Islam ini sesuai dengan diharapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sudah
jelas ngoten nggih, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah melakukan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Dia hafal Al-Qur'an. Nggih, tengene Al-Qur'an misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Napa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi kita tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin, nggih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita menghardik mungkin kepada anak-anak yatim. Wa dzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala tu'amil miskin, dan kita tidak mau memberikan makan, okay, mungkin sesuap dan sepotong roti kepada orang-orang yang miskin. Dan inilah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Apa termasuk kita? Monggo kita koreksi. Oh, kalau kita sudah paham Al-Qur'an ini, semoga kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita paham Al-Qur'an dan kita mau menjalankan Al-Qur'an. Karena kita orang yang hafal Al-Qur'an, orang yang mengerti Al-Qur'an dan sesuai dengan akhlaknya Al-Qur'an, kita termasuk ahlullah, termasuk keluarga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekarang ini banyak berebutan mengaku turunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa tidak kita tinggikan? Justru kita ingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, lebih keren. Ngoten nggih. Kalau kita masih diperdebatkan ini masih kurang keren. Mungkin ada yang sahih, ada yang tidak dan sebagainya. Mari kita fokus kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapapun yang punya ilmu kita muliakan, dan siapapun yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an kita tinggalkan, dan kita itba kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW supaya kita akan selamat fitini wa dunya wal akhirah. Maka ingkang saged kula aturaken semoga bermanfaat, dan insyaallah yang akan datang akan lebih menarik lagi, karena Wahab bin Munabbih itu akan memberikan bahwa ada 4 nggih, yang diketahui di dalam kitab Taurat. Itu akan lebih menarik lagi apa yang disampaikan di dalam kitab Taurat itu untuk kehidupan kita semua ini. Semoga kajian kita malam ini bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Sareng-sareng nggih. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Monggo sarang-sarang donga nggih. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi ولا تنسانيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسانيه يا رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى قوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.